Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan teritorial, semua aspek kedaulatan di Republik ini harus kita tegakkan, saudara. Maka itu sekali lagi dan sekali lagi, kalau barusan sudah kita dengarkan bapak-bapak kita menyampaikan di tempat ini betapa pentingnya kita ini menggelar musyawarah kebangsaan, dialog nasional dan lain sebagainya. Saya ingatkan sekali lagi di forum ini bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak boleh anti dialog, tidak boleh anti musyawarah. Mestinya mereka undang tokoh-tokoh nasional. Mari kita rembuk untuk menyelamatkan Republik Indonesia yang kita cintai ini, saudara. Maka itu saya dukung akan disampaikan tadi oleh Bapak Tiasno maupun yang lainnya. Yang ke depan saudara akan disampaikan juga oleh Bapak yaitu Soeharto, bahwa ke depan akan digelar yaitu ada musyawarah kebangsaan, ada musyawarah akbar umat Islam, ada musyawarah dialog nasional untuk kita sama-sama merapatkan barisan dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI tercinta. Siap bergandeng tangan? Siap berjuang bersama? Siap selamatkan NKRI? Takbir! Ingat saudara, yang pertama yang ingin saya tekankan, berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, satu ketuhanan yang Maha Esa, ini berarti sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan, negara beragama, sehingga pemikiran pemahaman apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh ada tempat di Republik Indonesia, saudara. Apakah itu paham komunis, marxisme, leninisme, termasuk paham-paham spiris, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme yang merupakan produk-produk Zionis internasional. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah tegas, saudara, jelas bahwa para founding father kita mengamanatkan negara ini kepada generasi penerusnya untuk selalu menegakkan keadilan. Keadilan itu, saudara, justice for all. Keadilan itu untuk semua, tanpa memandang suku, budaya maupun agama. Semua bangsa Indonesia, siapapun dia, berhak untuk mendapatkan keadilan dan berhak untuk selalu diperlakukan dengan adil. Bahkan juga harus diperlakukan dengan beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang oleh karenanya, saudara, berdasarkan ini, segala tindakan yang tidak berkeadilan, segala tindakan yang tidak beradab tidak boleh ada diberi tempat di negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir! Karena yang ketiga dari Pancasila adalah persatuan Indonesia. Saudara, kalau bicara persatuan Indonesia, kita sudah sepakat ini negara adalah negara kesatuan. Satu jengkal pun di wilayah Republik Indonesia tidak boleh ada lepas untuk melepaskan diri. Karena itu kita menolak secara bentuk yaitu gerakan separatis. Dari mulai Aceh sampai Papua tidak boleh lagi ada gerakan separatis untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia, saudara. Maka itu kita minta kepada pemerintah kita, saudara, untuk menggerakkan intelijennya, menggerakkan keamanan dan pertahanannya. Ya, bukan untuk memata-matai ulama, mengkriminalisasi ulama, tapi untuk mencegah separatis di setiap jengkal wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Takbir! Maka itu lepasnya Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi itu satu kesalahan fatal, itu satu kecelakaan yang luar biasa, dan itu tidak boleh lagi terulang di Republik Indonesia, saudara. Indonesia ini bukan negara federasi, Indonesia ini negara kesatuan, sehingga kalau ada satu wilayah yang menghendaki untuk melepaskan diri dari NKRI, nggak bisa referendumnya hanya untuk wilayah tersebut. Andai kata internasional menuntut kita untuk menggelar referendum, satu wilayah ingin lepas dari NKRI, maka setiap warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus dilibatkan dalam referendum untuk menentukan nasib bangsa. Siap jaga NKRI? Takbir! Yang keempat, saudara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat, berdasarkan sila ini, Indonesia adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi liberal, bukan negara demokrasi barat, bukan negara demokrasi Yahudi, bukan, bahkan bukan negara demokrasi sosialis. Tidak, saudara. Indonesia adalah negara
saudara, dengan demokrasi liberal, dengan demokrasi barat yang ditawarkan selama ini kepada bangsa Indonesia berbeda, saudara. Musyawarah itu mengumpulkan para ahlinya di setiap bidang, saudara, yang punya integritas moral, yang menguasai satu disiplin ilmu, kemudian mereka bermusyawarah untuk menentukan kebijakan-kebijakan negara. Tapi berbeda dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu prinsipnya one man one vote, satu orang satu suara, sehingga maaf, saudara, akibatnya apa? Presiden punya hak satu suara, pelacur pun juga punya hak satu suara. Ini penghinaan kalau presiden disamakan dengan pelacur, kalau pejabat disamakan oleh orang-orang yang tidak berintegritas moral, saudara. Nggak boleh, presiden nggak boleh disamakan dengan pelacur, ulama juga nggak boleh disamakan dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, saudara. Jadi musyawarah itu bukan setiap orang yang nggak punya ilmu, yang nggak punya integritas moral, maling-maling, bajingan, koruptor, semua diajak musyawarah. Tidak, yang diajak musyawarah itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berintegritas moral. Itulah dasar kita punya negara. Maka itu sekali lagi bahwa sila keempat dalam Pancasila ini harus kita tegakkan, harus kita kembalikan, saudara. Ini akibat Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, diobok-obok, kita berubah menjadi demokrasi liberal. Akhirnya sila keempat ini sudah diabaikan, saudara. Ini penistaan terhadap Pancasila, bukan lagi dengan ucapan, tapi dengan tindakan, dengan fakta kenyataan. Sila keempat ditinggalkan oleh bangsa Indonesia akibat, saudara, kerakusan daripada kekuasaan yang terjadi di Republik ini pasca reformasi 1998. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah jelas, saudara, Indonesia ini negara kaya raya. Apa yang kita tidak punya di Republik ini, saudara? Maaf, saudara, ini kalau negara Arab cuma punya minyak, saudara, minyak bumi sudah kaya raya. Indonesia ini punya minyak bumi dan minyak langit. Yang mana minyak langit? Sawit itu minyak langit, saudara. Yang negara Arab nggak punya, saudara. Bukan hanya minyak bumi dan minyak langit yang kita punya, saudara. Emasnya, platinanya, tambahnya, timahnya, tembaganya, logamnya, saudara, sampai kepada uranium, bahan baku untuk membuat nuklir. Indonesia termasuk negara yang mengandung uranium terbesar di dunia ini, saudara. Ini Indonesia, jangankan penduduknya 250 juta, saudara. Andai kata penduduk Indonesia ini 1 miliar sekalipun, kekayaan yang dimiliki oleh Republik Indonesia sebagai anugerah daripada Allah, sebagai Tuhan yang Maha Esa, lebih dari cukup untuk menghidupi rakyatnya 1 miliar sekalipun, saudara. Kenapa penduduk baru 250 juta? Banyak pengangguran, saudara. Banyak orang miskin, banyak orang menderita. Karena di Republik ini, saudara, banyak tikus-tikus negara, banyak rampok-rampok negara, banyak darah kekayaan negara seenak perut mereka, saudara. Maka itu kita harus bela, yaitu rakyat sampai lapisan paling bawah. Mereka harus sejahtera, mereka harus ditingkatkan kesejahteraan sosialnya. Nggak boleh ke depan di Indonesia ada pengangguran lagi, di Indonesia ada orang yang miskin melarat lagi, di Indonesia ada orang yang makan nasi aking, nasi bekas yang sudah sekian lama dari makan basi dijemur kembali. Ini betul-betul satu pemandangan yang ironis, saudara, bagaikan tikus yang mati di atas lumbung padi, saudara. Kita kaya raya, sekali lagi kita kaya raya, kita tidak miskin. Maka itu ayo kita bangkit, saudara. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan teritorial, kedaulatan bangsa Indonesia harus kita rebut dan kita tegakkan kembali di bumi Indonesia. Siap semua? Takbir! Takbir! Mari kita Allah Subhanahu wa taala. Kita Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan NKRI kita. Indonesia dijadikan sebagai baldah thayyibah, salihah, mubarakah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rakyat Indonesia ini disayangi Allah, dilindungi Allah, dipelihara Allah, diberkahi Allah, dan semua orang-orang rusak yang ingin menghancurkan negeri ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua disatukan oleh Allah dalam iman, Islam dan ihsan, disatukan dalam NKRI, disatukan dalam perjuangan ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Taqabbalallahu minna wa minkum